Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Indrawati. Selama 1 semester ke depan, saya akan mendampingi Anda dalam mata kuliah APBO kelompok B1. Mata kuliah ini terdiri dari 6 kali tatap muka praktikum, di mana untuk software yang nanti kita gunakan adalah Lucid. Nah, ini adalah software online yang bisa Anda akses, tidak begitu berat. Dan kelebihan yang software Lucid ini Anda bisa install di handphone Anda. Jadi selain Anda bisa menggunakannya di PC atau laptop, Anda juga bisa menggambar di handphone. Analisa perancangan berorientasi objek. Dengan mengutamakan objek, kita menggunakan UML, Unified Modeling Language. Ini adalah tool Lucid yang menyediakan fasilitas UML yang nantinya akan ada use case, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Untuk pertemuan pertama, kita akan bahas tentang use case. Use case itu sendiri adalah hubungan antara aktor dengan sistem. Apa yang bisa dilakukan aktor terhadap sistem, gitu ya. Menekankan pada apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Nah, di dalam use case ini menggambarkan fungsionalitas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Banyak yang salah beranggapan bahwa use case itu adalah menu. Itu tidak benar. Use case itu adalah fungsi. Menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Pengguna butuh apa? Pengguna bisa ngapain sistem? Gitu ya. Ini adalah simbol yang nanti kita akan pakai. Contoh, masuk ke dalam sistem ATM. Nah, sistem ATM ini aktornya adalah pengguna. Nah, pengguna asumsikan bahwa Anda berada di depan mesin ATM, di mana mesin tersebut sudah ditanam satu sistem untuk transaksi. Ya. Pengguna bisa memasukkan kartu, ya. Kemudian pengguna bisa mengecek saldo, ya. Pengguna bisa mentransfer uang, pengguna bisa mengambil uang, dan pengguna bisa melakukan logout. Nah, hubungan antar use case itu ada include, jadi memang harus dilakukan. Ya. Ketika memasukkan kartu, maka pengguna ini wajib atau include memasukkan PIN. Ya. Nah, use case itu di dalamnya menggunakan kata kerja. Ya. Kemudian ada aktor. Ini yang terlibat di dalam sistem. Misalnya kalau tadi sistem ATM yang terlibat adalah nasabah. Kalau sistem perpustakaan yang terlibat siapa? Aktornya siapa? Ada petugas, ada anggota. Sistem boundary, ya, boundary ini digambarkan kotak. Ya. Jadi untuk menampilkan batasan di sistem. Hubungan antara use case, ya. Selain asosiasi, kita bisa menggunakan include, extend, generalisasi. Seperti tadi dicontohkan, bahwa memasukkan kartu itu hubungan dengan use case lain adalah memasukkan PIN yang sifatnya adalah include. Kalau ini asosiasi bisa tidak. Hubungan antara use case dan use case itu kalau tidak include, extend, generalisasi. Tidak boleh menggunakan asosiasi. Nah, contoh lain kalau menggunakan extend. Kalau include kan harus, ya. Kalau extend jika terdapat satu kondisi atau syarat terpenuhi, gitu ya. Kalau include, ya, panahnya itu menuju ke parentnya, ke anaknya. Ya, memasukkan itu berarti dia harus memasukkan PIN. Berbeda dengan extend, kalau extend panahnya mengarah ke parent. Ya. Jadi ketika
mahasiswa akan mengembalikan buku. Nah, di sini ada fungsi denda. Di mana fungsi denda ini boleh dilakukan, boleh tidak. Jika mengembalikan buku ia terlambat, maka fungsi ini akan aktif. Tetapi jika tidak ada keterlambatan, fungsi denda ini tidak aktif. Jadi sifatnya adalah extend. Kemudian generalisasi. Generalisasi itu menggambarkan digambarkan dengan sebuah garis berpanah tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum. Ya, lebih umum misalkan pengembalian, kemudian pengembalian buku, peminjaman buku. Nah, itu digeneralisasikan menjadi kelola transaksi. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekannya. Silakan dibuka itunya ya, Lucid. Cukup. Lucid. Silakan masuk lucid.app, tinggal ketikkan aja di dalam alamat. Nah, maka halaman awalnya bentuknya akan seperti ini. Begitupun juga dengan ketika Anda menggunakan handphone, gitu ya. Untuk pertama kali biasanya Anda diminta untuk registrasi dulu, ya, untuk memasukkan email. Baru nanti Anda masuk ke dalam layar seperti ini. Kemudian silakan diklik New, Lucid Chart Dokumen. Oh, maaf, saya salah klik. New, ya, Lucid Chart Dokumen. Create a document anywhere. Tunggu sebentar. Nah, untuk tool yang ada di UML, ya itu banyak sekali. Ada Lucid, kemudian Anda bisa menggunakan Star UML, Artificial Enterprise Architect, ya, atau EA, dan masih banyak lagi. Oke. Saya sudah masuk ini, ya. Kemudian di sini ada flowchart standar. Saya akan masukkan ke UML. Ya, saya tambah save UML. Saya klik use selected set. Maka inilah lembar kerja yang nanti bisa kita gunakan. Nah, di dalam UML ini sudah disediakan untuk tool UML class, kemudian ada use case, state, dan sequence. Untuk diagram lainnya ini kita bisa gunakan untuk minggu depan. Minggu ini kita fokus di use case. Nah, ini adalah contoh yang sudah template ya, di mana ya tadi sudah dijelaskan ada yang namanya rectangle container. Jadi yang membatasi satu sistem. Ya, jadi kotak ya. Sebelum Anda menggambar use case, nah itu kotak dulu. Nah, kemudian ini adalah aktor di mana ini asosiasi dengan use case, aktor dengan asosiasi use case. Nah, ini juga sama. Hubungan use case dengan use case itu menggunakan relationship, ya, baik input ataupun output. Nah, caranya bagaimana? Tinggal di sini, klik aktor. Ya. Nah, misalkan saya akan mengganti ini menjadi petugas. Petugas usaha. Nah, berarti saya harus membuat satu batasan sistem, yaitu sistem perpustakaan. Nah, tinggal kalau salah tinggal diklik saja delete.
Nah, saya akan setting ini. Saya besarkan. Oh, besarkan. Nah, kalau kita analisis, sistem perpustakaan itu yang terlibat siapa? Ya, selain petugas perpus. Nah, selain petugas perpus ada yaitu mahasiswa. Misalkan saya taruh sini. Untuk merubah jadi mahasiswa, ini diklik double aja, tinggal mahasiswa. Misalkan ini studi kasusnya adalah sistem perpustakaan FTIK misalkan ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh petugas perpustakaan? Bisa melakukan pendaftaran atau mendaftarkan mahasiswa untuk menjadi anggota perpus. Berarti tinggal klik use case, saya taruh di sini. Di double klik, sini misalkan kelola pendaftaran. Nah, untuk menghubungkan pada titik merah ini, tinggal diklik saja, taruh di sini. Asosiasi. Gitu ya. Di sistem nanti, nah, mahasiswa juga bisa melakukan pendaftaran sendiri. Ya, berarti bisa dilakukan pendaftaran. Oke, ini juga bisa diatur. Kalau kurang rapi bisa diulangi. Oh, salah. Dari aktor dulu. Dari aktor. Dipaskan titiknya ini ya. Seperti ini. Nah, terus kemudian selain pendaftaran, petugas perpus juga bisa melakukan kelola buku. Nah, tinggal double klik. Kelola buku. Berarti buku-buku yang datang itu nanti akan diinputkan ke dalam sistem. Masukkan ke sini. Selain itu, bisa dilakukan kelola transaksi, peminjaman, misalkan ya. Kelola peminjaman. Untuk garis-garisnya nanti bisa dirapikan ya. Ini kalau misalkan mau dibuat logonya di dalam ini juga bisa. Kemudian, mahasiswa bisa apa lagi? Mahasiswa bisa melakukan fungsi cari buku. Nah, bisa juga kita atur dulu. Nah, misalkan cari buku ini kita taruh di atas. Cari buku. Ini. Seperti ini. Ya. Nah, kalau mau lebih menarik bisa diwarnai. Nah, misalkan ini kita warnai apa gitu ya. Itu tambah menarik. Blok semua aja. Opsional ya, tidak harus dilakukan, ini untuk menarik saja. Berbeda. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita akan coba untuk menambahkan satu aksi.
Nah, ini kurang besar. Saya besarkan dulu. Kita bisa melakukan peminjaman, ya, di mana generalisasi di dalam kelola peminjaman. Ada peminjaman dan ada pengembalian. Klik. Ya, nah jadi biar tambah bagus saya kasih warna biar sama dengan yang di atas. Jadi untuk sistem perpustakaan, petugas perpustakaan bisa melakukan pendaftaran mahasiswa, kelola buku, kelola peminjaman. Di mana di dalam kelola peminjaman itu ada peminjaman buku dan pengembalian buku. Ya. Mahasiswa itu bisa melakukan aksi selain mendaftar, juga bisa melakukan pencarian buku. Gitu ya. Nah, sekali lagi nanti silakan Anda buat satu studi kasus, ya. Kemudian gambarkan dengan menggunakan use case diagram. Studi kasusnya apa? Silakan nanti dibuat naratif, kemudian buat use case-nya. Tool-nya tidak harus lucid, tetapi apapun seperti StarUML, EA, Rational Loss, boleh. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah Anda gambar, tinggal di blok, kemudian klik kanan, kita coba copy ya. Masukkan ke Word. Nah, kemudian tinggal dipastekan. Nah, maka akan masuk ke dalam Microsoft Word. Ya. Nah, sekali lagi saya ulang, tugasnya adalah silakan Anda buat narasi, use case sederhana, kemudian harus memuat apa itu include dan extend, gitu ya, dan generalisasi. Buat naratifnya dan buat use case-nya, nah, dibuat di dalam Microsoft Word. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.